Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyuni, NPM 2019-2157-9008. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu C. Nilai moral dan ajaran-ajaran dalam sastra. Ilmu sastra Jendra Hayuningrat disebut juga dengan sastra Ceto, suatu hal yang mengandung kebenaran, keluhuran, dan keagungan akan kesempurnaan penilaian terhadap hal-hal yang belum nyata bagi manusia biasa. Karena itu, ilmu sastra Jendra ini disebut pula sebagai ilmu atau pengetahuan tentang rahasia seluruh alam semesta beserta dengan perkembangannya. Jadi, tugas dari ilmu sastra Jendra Hayuningrat Panguruwating Diu ini adalah sebagai jalan atau cara untuk mencapai kesempurnaan hidup yang sejati. Wahai saudaraku, dahulu untuk mencapai tingkat hidup yang demikian, manusia harus menempuh berbagai persyaratan atau perilaku, khususnya dalam hal ini berarti sukma, jiwa dan rasanya juga harus bisa menyatu. Adapun di antaranya untuk mengetahui caranya adalah satu, yaitu merawat. Merawat yaitu hanya makan sayuran tanpa garam atau gula dan cukup minum air putih. Tahapan kedua yaitu adalah mutih. Mutih hanya makan nasi tanpa lauk pauk yang berupa apapun juga, termasuk garam dan gula. Boleh minum air, itu pun harus terus dikurangi volumenya. Yang ketiga adalah syirik, yaitu menjauhkan diri dari segala macam urusan duniawi. Yang keempat adalah ngeblank. Ngeblank ialah tidak makan atau minum apa-apa sama sekali atau berpuasa dan tidak tidur selama kurun waktu tertentu. Selanjutnya adalah yang kelima, yaitu patigeni. Patigeni ialah tidak makan atau minum apa-apa sama sekali atau berpuasa ditambah dengan tidak tidur dan tidak terkena cahaya api atau cahaya matahari dalam kurun waktu tertentu. Yang keenam adalah tapa brata. Tapa brata adalah tirakat di atas yang tirakat terakhir yang dia jalani setelah tirakat yang kelima tadi yang harus dijalani dengan tekun. Tapa brata harus akan setelah melakukan yang tirakat kelima tadi, seseorang baru akan siap melakukan tapa brata secara terus-menerus tanpa makan, minum, dan bergerak di suatu tempat khusus. Biasanya di alam bebas seperti di gua, di puncak gunung, di hutan, dan air terjun. Pada saat semedi itulah, jika ia berhasil, seseorang akan mendapatkan ilmu atau wisik gaib. Selain itu, ada beberapa hal yang juga harus dilakukan apabila seseorang ingin mencapai tatanan hidup yang sempurna. Semuanya harus dilakukan dengan kerendahan hati dan kesadaran, alias tanpa ada paksaan atau karena ajakan seseorang. Adapun diantaranya yaitu taparing jasad. Sikap ini berarti mengendalikan atau menghentikan daya gerak tubuh atau kegiatannya. Di sini, seseorang seharusnya jangan merasa iri, dengki, sakit hati, atau menaruh dendam kepada siapapun. Segala sesuatu itu baik ataupun buruk harus bisa diterima dengan kesungguhan hati dan sikap yang ikhlas. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.